Halo kawan Catra, apa kabar semuanya? Dalam kondisi sehat dan baik kan? Perkenalkan, saya Nicholas. Saya akan membahas tentang manajemen dan bisnis di channel Jurnal Catra. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tidak terasa sudah hampir setahun kita bergulat dengan pandemi COVID-19. Suatu pandemik yang membawa kondisi yang sangat fenomenal buat bisnis dan ekonomi saat ini. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga hampir di seluruh dunia. Dan dari beberapa yang mengalaminya, ada yang jatuh, ada yang kemudian bisa survive, dan ada yang melejit. Nah, penasaran nggak? Kenapa sih ada yang bisa bertahan di era krisis seperti ini? Kuncinya pertama adalah money is the king. Bagaimana kita bisa mendapatkan money is the king? Kontrol cash flow-nya. Buat teman-teman Catra, saya akan berikan tips supaya kita bisa bertahan di era pandemi ini. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus membuat laporan cash flow, ya kan? Biasanya laporan cash flow dilihat tahunan, ya kan? Nah, kita harus buat mungkin dalam situasi krisis menjadi mingguan atau bulanan atau mingguan lah, ya. Itu harus lebih detail, dicermatin, ya kan? Kenapa kita harus lihat cash flow secara lebih detail, bahkan mungkin kadang-kadang per hari. Ada beberapa yang melihatnya secara per hari, ya kan? Karena kita harus tahu kondisi keuangan kita buat 3-4 bulan ke depan, ya kan? Yang kedua, kita harus bikin proyeksi revenue, ya kan? 3-6 bulan ke depan kira-kira kita dapat uang dari mana sih perusahaan ini? Kalau kita tidak buat proyeksi revenue, kita nggak pernah tahu bagaimana kita bisa bertahan. Apakah kita bertahan sampai 3-6 bulan ke depan? Dan yang ketiga, kita harus masukkan efisiensi biaya. Efisiensi biaya itu bukan berarti selalu pengurangan ya, tapi melakukan efisiensi biaya-biaya yang selama ini mungkin kita anggap tidak perlu, tidak penting, bisa kita reduce atau kita kurangin. Dan yang terakhir itu adalah di efisiensi adalah mencari substitusi pengganti dari biaya-biaya yang diperlukan. Tapi hati-hati ya, efisiensi biaya kadang-kadang juga bisa berdampak pada produktivitas perusahaan. Ya kan, karena kita mengurangi semua biaya, jadi kemudian produktivitas dan optimalitas dari hasilnya perusahaan, revenue bisa turun. Nah, tadi sudah saya kasih 3 dasarnya. Kita akan bicara tentang 3 nih, ya kan? Terkait dengan cash flow tadi ada 3 lagi, 3P, ya kan? Perhitungkan, artinya perhitungkan bagaimana kebutuhan perusahaan 3-4 bulan ke depan. Sampai 6 bulan mungkin, kita kalau bisa tahu. Kita hitung betul-betul secara detail, ya kan? Setelah kita berhitung, kita perbanyak. Apa? Perbanyak pemasukannya. Mungkin kalau bisnis kita saat ini sedang tidak menghasilkan, cari usaha lain atau segala macam supaya revenue perusahaan tetap bisa terpenuhin untuk 3-6 bulan ke depan. Dan yang terakhir, percepat. Apa yang dipercepat? Termin pembayaran, ya kan? Kadang-kadang kita mungkin di saat normal kita bisa punya termin pembayaran sampai 3 bulan, 6 bulan terkadang-kadang, ya kan? Nah, di saat pandemi ini kita usahakan, kita negosiasi. Bahkan kalau perlu, pembayaran itu dilakukan di muka sebelum terjadi transaksi. Ya perlu apa? Negosiasi skill untuk mempercepat. Supaya apa? Supaya perusahaan kita bisa survive. Ya kan? Ada lagi, 3P lagi yang lain tentang uang keluar. Ya kan? Perketat. Ya kan? Tadi sudah sampaikan tentang efisiensi. Perketat semua pengeluaran. Kontrol semua pengeluaran. Mungkin sebelum kondisi normal, sebelumnya kita banyak loss, ya kan, kita biarkan. Nah, di saat krisis kita harus perketat pengeluarannya. 2, perpanjang. Apa yang diperpanjang? Termin pembayaran kita kepada supplier, kepada vendor. Kalau biasanya kita bayar cash seminggu setelah terima barang kita bayar, atau bayar mungkin di muka, kita negosiasi lah, kita perpanjang pembayarannya. Karena apa? Semua juga ngalamin krisis gitu kan. Tapi kita juga butuh uang tunai. Tanpa uang tunai kita tidak bisa apa-apa, ya kan. Tanpa uang cash kita tidak bisa jalan perusahaan. Dan yang terakhir, perkecil. Apa yang diperkecil? Ya kan? Yang kita keluar, yang kita beli, yang kita tidak perlukan. Mungkin agak mirip sama perketat, tapi ini diperkecil, tidak hanya diketat tapi diperkecil, ya kan? Jadi istilahnya mungkin resize lah, kita resize jadi jumlah karyawan mungkin, internet yang dipakai, Mbps-nya mungkin, dan segala macam, jumlah telepon yang dipakai, tapi hati-hati seperti saya bilang tadi, jangan sampai mengurangi produktivitas. Oke, sekarang kita sampai ke bagian tips terakhir nih, ya kan? Kita tadi harus menaikkan penjualan, naikkan pemasukan dan meningkatkan penjualan. Pasti semua tahu dengan prinsip di marketing lah, ya kan? Ada 4P, tapi sekarang kita pakai 3P aja, ya kan? Product, pricing, sama promotion, ya kan? Di 4P-nya kita tidak pakai di sini, karena apa? Produk apa sih yang bisa survive di era pandemi?
ya kan? Jadi jangan kita hanya bertahan di produk kita, wah di era pandemi nggak dibutuhkan, drop, lalu kita diem aja gitu kan. Nggak bisa seperti itu kan. Ya kan, jadi kita harus change our product atau mencari sesuatu yang bisa tetap membuat kita ada revenue. Kedua, pricing, ya kan. Apakah di era pandemi artinya pricing ini kita melakukan diskon? Tidak, ya kan. Jadi kita kalkulasi lebih detail lagi tentang biayanya, tentang variabel-variabel sehingga kita bisa memberikan harga yang kompetitif, yang menarik, ya kan. Tidak selamanya harga turun untuk naik. Di era pandemi berapa yang dijual mahal tapi sangat dibutuhkan, itu bisa dijual dengan harga yang luar biasa. Contoh masker misalkan, itu dengan harga berapapun dibeli sama orang, ya kan. Dari strategi pricing, oh nggak ada strateginya, tapi dia berhasil, gitu kan, karena dibutuhkan. Itu yang juga harus kita perhatikan. Yang ketiga, promotion, ya kan. Di era pandemi krisis seperti ini, medsos itu jadi salah satu andalan, ya kan. Kenapa kita tidak menggunakan medsos secara optimal sebagai media promosi? Atau melakukan pendekatan-pendekatan lebih personal touch lah dengan kondisi seperti ini. Karena apa? Di kondisi krisis, itu orang sangat membutuhkan sekali personal touch. Butuhkan untuk lagi dihargai, diapresiasi oleh kita sebagai penjual, sebagai produsen. Itu yang harus dilakukan kita selama di masa krisis, contohnya seperti pandemi ini. Oke? Cukup menarik apa yang saya sampaikan kali ini? Ya. Demikianlah ya, tips-tips yang saya sampaikan hari ini yang mungkin bisa membantu teman-teman semua untuk bisa melewati masa krisis. Kapan akan berakhir kita nggak tahu, ya kan? 3-6 bulan ke depan situasinya akan seperti apa? Semua berharap akan menjadi lebih baik, ya kan? Nah, semoga apa yang saya sampaikan kali ini betul-betul bisa memberikan inspirasi buat semua teman-teman di channel Jurnal Catra. Sekali lagi saya sampaikan jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Nicholas, pamit dulu. Sampai jumpa di video Jurnal Catra berikutnya. Salam maju untuk kita semua. Bye.